Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, 18 tahun perdamaian antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Selama 18 tahun pula, kombatan daripada gerakan Aceh Merdeka duduk di pemerintahan di Aceh, baik sebagai bupati, wali kota, dan juga sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, baik di tingkat provinsi ataupun di tingkat Aceh, juga di tingkat kabupaten kota. Tetapi selama 18 tahun pula, para legislator dan para eksekutif yang berasal dari gerakan Aceh Merdeka duduk di pemerintah. Artinya mereka mengalihkan perjuangan daripada perang senjata kepada perang politik. Ternyata 18 tahun sudah perang politik telah gagal. Artinya perang politik kalah total. Di mana 18 tahun perjanjian damai dan 18 tahun mengisi pemerintahan di Aceh, tidak satu pun butir-butir yang krusial terhadap kemaslahatan Aceh bisa dijalankan, apalagi untuk kemerdekaan Aceh. Butir-butir perjanjian saja tidak sanggup dijalankan, apalagi untuk kemerdekaan Aceh. Dulu mereka bergaung, mereka berkilah. Kita tinggalkan politik senjata dan beralih kepada politik non senjata, artinya politik urat saraf. Tetapi ternyata politik urat saraf telah kalah total. Tidak satu pun dapat berjalan sampai saat ini. Di mana ketika para kombatan menguasai pemerintahan Aceh, pada pertama kalinya pemilu di Aceh, 80% menguasai parlimen. Juga hampir 60% menguasai kursi pemerintahan di kabupaten kota. Ternyata mereka tidak satu pun dapat menjalankan undang-undang pemerintahan Aceh, butir-butir MOU, apalagi untuk memerdekakan Aceh. Jelas sudah, ternyata apa yang digaung-gaungkan telah kalah dengan tumpukan uang, telah kalah dengan tumpukan rupiah. Saudara-saudara sekalian, kita merujuk kepada Provinsi Kosovo di Serbia yang dulu sebagai pusat pemerintahan Yugoslavia, di mana Kosovo tersebut adalah provinsi yang disengketakan antara pemerintah Serbia dengan pemerintah Albania, di mana suku Kosovo tersebut kebanyakan daripada suku Albania dan selebihnya daripada suku Serbia yang umumnya Muslim. Dan Kosovo tersebut adalah sebagai provinsi berotonomi khusus di bawah pengawasan di bawah wilayah Serbia. Tetapi dengan Kosovo tersebut dengan hak yang melekat pada dirinya sebagai provinsi otonomi khusus,
mereka dengan berani dan sanggup memerdekakan diri daripada Serbia, yaitu pusat pemerintahan Yugoslavia dulunya. Itulah keberanian orang-orang yang mempunyai IQ yang tinggi dan mempunyai lobi-lobi yang cerdas dengan dunia internasional, di mana Kosovo adalah sebuah provinsi di bawah pengawasan PBB. Saudara-saudara sekalian, kita yang telah berperang dari tahun 75 sampai dengan kurun waktu 2005 meninggalkan senjata dan beralih kepada politik. Namun politik uang telah mengalahkan kita. Ketika Parlimen Aceh dikuasai oleh kombatan, yaitu pada periode pertama, tidak satu pun, bahkan tidak satu orang pun yang terfikir untuk membebaskan Aceh sesuai dengan perjanjian, apalagi untuk membebaskan Aceh meraih kemerdekaan. Maka pantas saudara-saudara sekalian, rakyat Aceh memvonis bahwa para mantan kombatan yang duduk di pemerintahan, baik di eksekutif dan legislatif, adalah sebagai palang pintu penghalang Aceh untuk meraih apa yang patut diraih. Jangankan untuk meraih apa yang patut diraih, bendera saja tidak mampu dikibarkan. Maka pantas orang Aceh menyebutkan merekalah dalang palang pintu penghalang Aceh untuk meraih apa yang patut diraih, artinya untuk meraih kemerdekaannya. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, juga di kabupaten kota. Sesudah disahkan kanun saja tidak ada yang berani mengibarkan bendera Aceh di gedung DPR di depan, di tiangnya, apalagi yang lainnya. Maka pantas mereka itu sebagai penghalang, sebagaimana dicap oleh kebanyakan rakyat Aceh. Saudara-saudara sekalian, seharusnya mereka lah yang bergerak di depan kalau memang mereka mengatakan ini adalah perang politik. Untuk menggerakkan sesuatu dengan berani. Tetapi mungkin keberanian itu telah dikalahkan oleh uang. Saudara-saudara sekalian, 18 tahun perang ideologi, namun 18 tahun sudah perang ideologi tersebut kalah dan menghasilkan nol besar, tidak menghasilkan apa-apa. Maka saudara-saudara sekalian, pantas rakyat Aceh menyebutkan mereka adalah palang pintu penghalang terhadap Aceh, atau palang pintu penghalang bagi Aceh untuk meraih segala kesuksesannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.